Ya, kita akan mulai terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa untuk memulai PA kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang telah menciptakan kami dan menebus kami dengan mengirimkan putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Malam hari ini kami datang, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh diberikan kesempatan untuk sekali lagi berjumpa melalui IG Live ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin, Engkau sendiri yang menyertai. Biarlah apa yang kami pelajari dan apa yang kami diskusikan boleh berguna bagi kehidupan setiap kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini ya kita akan belajar, kita akan masuk di dalam sebuah pembelajaran tokoh yang baru, yaitu Musa. Setelah beberapa bulan yang lalu kita belajar mengenai kehidupan dari tokoh Alkitab Abraham. Terus kemudian selain Abraham kita juga belajar kehidupan dari Ishak. Selain itu kita juga belajar kehidupan dari Yakub dan Yusuf. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk masuk ke dalam sebuah tema pembahasan yang baru, yaitu mengenai Musa. Saya mengajak kita membuka kitab Keluaran yang terambil dari pasal yang pertama, Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-8 ya, sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-22. Jikalau Bapak Ibu mempunyai Alkitab, ya, membawa Alkitab di tangannya, bisa membuka Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Piton dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin.
Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ya, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masih ingat apa yang disampaikan oleh Pendeta Julius 2 minggu yang lalu, maka kita akan mendapati sebuah episode di mana kehidupan orang-orang Israel, kehidupan umat pilihan Tuhan, itu mereka berada di tanah Mesir. Yusuf menyelamatkan saudara-saudara dan keturunan mereka ya dari bencana kelaparan dengan membawa keluarga yang dimilikinya, demikian juga dengan ayahnya untuk menetap dan tinggal di tanah Mesir. Tetapi kita tahu bahwa kehidupan seseorang itu ada masanya. Kehidupan seseorang itu ada batasnya. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini, ya, setelah orang-orang Israel itu menetap di tanah Mesir, rupanya Tuhan memberkati keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf ini. Ya. Tapi ada satu episode yang baru di dalam kehidupan orang Israel. Apakah itu? Episode itu adalah ketika Yusuf, orang yang menjadi pemimpin atas Mesir, itu telah meninggal dunia. Nah, ketika orang itu meninggal dunia, Yusuf meninggal dunia, Tuhan memberkati dengan apa? Mereka itu beranak cucu dan jumlahnya bertambah banyak. Sehingga negeri Mesir itu dipenuhi oleh orang Israel. Maka ketakutanlah pemimpin Mesir yang memerintah sesudah Yusuf. Ya, dikatakan bahwa pemimpin ini yang memerintah tanah Mesir, dia orang yang tidak mengenal Yusuf. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini membuat mereka berada di dalam sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Mereka berada di dalam kondisi yang tidak mengenakan. Apa yang tidak menyenangkan dan apa yang tidak mengenakan itu, dikatakan bahwa orang Mesir, pemimpin Mesir yang memerintah pada waktu itu, mereka ketakutan. Mereka bukan saja ketakutan, mereka juga melakukan sebuah tindakan untuk mengatasi ketakutan mereka itu. Ketakutannya apa? Ketakutannya adalah kalau orang Israel ini bertambah banyak, terus kemudian mereka itu berkuasa, maka mereka akan menjadi tuan atas orang-orang Mesir. Mereka akan menjadi pemimpin dari kita. Dan akhirnya mereka memerangi kita, dan kita pun bisa jadi orang-orang Mesir itu pergi dari tanah kita sendiri. Inilah yang ditakutkan oleh orang-orang Mesir secara khusus, yaitu para pemimpin yang ada pada waktu itu. Nah, ketakutan ini membawa mereka melakukan berbagai macam hal. Untuk apa? Supaya orang Israel tidak bertambah banyak. Apa yang dilakukan kepada mereka? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan apa? Pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Ya. Nah, mereka diminta untuk membangun sebuah kota, dan pengawas-pengawas ini ditempatkan untuk mengawasi mereka dalam tanda petik untuk memberikan pekerjaan yang lebih berat kepada mereka. Tetapi penindasan itu rupanya tidak membuat orang Israel menjadi takut, menjadi lemah, dan menjadi berkurang. Tetapi kita melihat bahwa
di dalam ayat 12 itu kita mendapati bahwa orang Israel itu bertambah banyak dan berkembang, sehingga ketakutan orang Mesir itu bertambah lagi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita coba belajar di ayat yang ke-12 begini ya. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Bapak Ibu, terkadang ya banyak orang, ya tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa mengapa Allah yang baik kok mengizinkan penderitaan, kesengsaraan, atau penindasan itu terjadi, muncul dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaan mengapa itu seringkali muncul di dalam kehidupan kita ketika kita mendapati sebuah hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapati sebuah realita bahwa hidup yang kita jalankan tidak seperti, ya dalam tanda petik tidak seperti yang disampaikan atau dijanjikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika kita mau belajar, maka kita akan melihat bahwa penindasan itu seyogyanya bukan membuat iman kita menjadi lemah, tetapi penindasan itu seyogyanya membuat kita semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12 ini dikatakan apa? Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang. Penindasan itu tidak pernah akan melemahkan iman seseorang. Tetapi penindasan atau penderitaan itu membuktikan sampai di mana kualitas iman dari orang tersebut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bertanya saat ini mengapa kok kita ini mengalami pandemi seperti ini. Mengapa kita berada di dalam kondisi pandemi yang cukup lama dan tidak kunjung berakhir ini? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan pandemi ini akan berlalu, Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksikan, bahkan menjawab kalau ditanya, kapan sih pandemi ini akan berlalu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kenapa Tuhan izinkan ini muncul di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam kehidupan gereja? Mungkin Bapak Ibu, mungkin karena gereja dan anak-anak Tuhan, setiap umat Tuhan sudah berada di dalam kondisi yang nyaman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat status quo, kondisi yang tenang, kondisi yang aman, kondisi yang nyaman, terkadang membuat kita itu sulit untuk bertumbuh, sulit untuk berkembang. Karena apa? Tidak ada yang mendesak kita. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi kesulitan, saya yakin kita akan berpikir 24 jam. Kita akan berusaha 24 jam di dalam sehari untuk mencari penyelesaian dari pergumulan yang sedang kita hadapi. Dan itu membuat kita memunculkan ide-ide kreatif kita. Membuat kita memunculkan pikiran-pikiran yang luar biasa. Ide-ide cemerlang, pemikiran-pemikiran yang brilian. Yang kalau kita berada di dalam kondisi yang nyaman, kita mungkin tidak akan pernah terpikir hal tersebut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mencoba melihat kehidupan gereja mula-mula, maka kita akan menjumpai hal ini, Bapak Ibu. Gereja mula-mula bertumbuh, gereja mula-mula berkembang, bukan karena mereka tidak menghadapi masalah, bukan karena mereka minim masalah, bukan karena mereka kurang masalah di dalam kehidupannya, bukan.
Tetapi kalau kita melihat ada penganiayaan, ada pembunuhan, pengejaran orang-orang Kristen dan akan dibunuh, itu yang membuat gereja semakin bertumbuh, gereja semakin berkembang, dan Injil Yesus Kristus itu semakin disebar luaskan di dalam kehidupan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, barangkali kita sudah berada di dalam kondisi yang terlalu enak dan kondisi yang terlalu nyaman. Sehingga Tuhan dalam tanda petik perlu memberikan kondisi-kondisi yang seperti ini untuk memikirkan kembali apa sebenarnya natur dari gereja, apa sebenarnya panggilan dari gereja. Bapak Ibu, ketika berada di dalam pandemi ini, ya, saya yakin persekutuan antar rumah tangga, ya, antar anggota keluarga itu semakin meningkat. Ya. Hal-hal ini tidak dapat kita jumpai ketika apa? Ketika kita berada di dalam kondisi yang nyaman. Ya, saya masih ingat ketika pertama kali ada pandemi, ya, di gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, mengadakan sebuah panduan supaya jemaat itu berdoa, menyanyi dan berdoa untuk beberapa pokok doa, gitu ya. Jadi selama kurang lebih 1 bulan setengah pertama, kalau tidak salah, ya, itu kami mengirimkan, ya, di status, terus kemudian ke WhatsApp group, ke WhatsApp jemaat kami, ya, pokok-pokok doa dan pujian yang dinyanyikan. Bapak Ibu, ketika program itu tidak dilanjutkan, ya, salah seorang anak saya bertanya, "Pak, kita kok enggak berdoa lagi ya? Dan kita enggak nyanyi seperti yang dulu yang kita lakukan pertama kali waktu pandemi." Nah, Bapak Ibu, ada sebuah kerinduan, ada sebuah hal baru yang muncul ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak enak, ketika kita berada di dalam kondisi yang nyaman. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sudah seharusnya kita tidak, ya, menaruh curiga, menaruh pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan Allah, pertanyaan-pertanyaan yang menuduh Allah bahwa seolah-olah Allah itu kejam. Bapak Ibu ingat, ya, bahwa kita itu bisa mengalami sebuah perkembangan, bisa mengalami pertumbuhan ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak nyaman. Coba kalau Bapak Ibu kerja, terus kemudian kerjaannya itu santai sekali Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan bertahan juga di tempat itu. Kenapa? Kerjaan kok gini-gini aja ya? Nggak ada tantangannya, nggak ada challenge-nya. Ya dari pertama masuk sampai sekarang ya cuma gini-gini aja. Kerjanya sih santai, gajinya oke. Tapi aku tidak mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita diizinkan oleh Tuhan berada di dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman, kita berada di dalam kondisi-kondisi yang sulit, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita sedang diproses untuk menuju ke sebuah pertumbuhan atau perkembangan. Minimal yang meningkat itu apa Bapak Ibu? Doa kita. Ya, doa kita kepada Tuhan. Ya, sekalipun harapannya adalah supaya kita terhindar dari COVID-19, gitu ya. Tetapi kita yang dulu jarang berdoa, minimal kita punya sense bahwa aku tidak bisa mengandalkan diriku sendiri. Karena kita melihat kenyataan, orang yang punya duit, orang yang punya aset banyak, orang yang bisa membeli dalam tanda petik fasilitas kesehatan, ketika kena COVID pun akhirnya tidak bisa bertahan. Sehingga orang berpikir bahwa buat apa aku punya semuanya? Toh semuanya itu tidak bisa diandalkan. Lalu akhirnya ia mencoba mencari, kalau begitu siapa atau apa yang bisa aku andalkan?
tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan, satu-satunya yang bisa kita andalkan, satu-satunya yang bisa kita harapkan untuk kita keluar dari pergumulan ini. Bapak Ibu jangan pernah minta, ya, jangan pernah minta Tuhan itu absenkan kita dari penderitaan. Ya, saya baru ketika kita mempersiapkan hal ini, saya mengingat begitu ya, kenapa ya Tuhan kok izinkan duri dalam daging yang dimiliki oleh Paulus itu tetap ada. Tuhan bisa tidak mencabut? Bisa, dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi kenapa Tuhan izinkan itu tetap ada? Supaya Paulus boleh tetap terus berkembang, bertumbuh di dalam mengenal Allah yang ia layani, di dalam mengenal Allah yang telah memanggil dia secara khusus itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa ya, oh Pak, kalau begitu ketika kita mengikut Tuhan, apakah kita harus menderita terus? Tidak, Bapak Ibu. Ya, tetapi kita belajar di dalam kehidupan kita, kondisi tidak selalu baik, kondisi tidak selalu ideal, kondisi tidak selalu enak. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk melihat dari perspektif Tuhan, untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Ya, misalnya Bapak Ibu ya, saya beri contoh. Kalau anak kecil ya, ketika dia itu belajar memakai sepatu, kita mungkin bantukan gitu ya. Kita bantu dia, oh begini kalau pakai sepatu, ini caranya begini. Sekali, dua kali kita bantu ya. Mungkin waktu TK kita masih bantu. Tetapi kalau dia sudah naik tingkat ke kelas 1, maka kita harus berani melepas dia untuk apa? Untuk memakai sepatunya sendiri. Sekalipun terkadang ada kesalahan dan kita perlu betulkan. Ya, jadi ketika kita melihat bahwa oh ini salah gitu ya, caranya harus begini. Kita omongin lagi Bapak Ibu. Ya terkadang itu memang sulit begitu ya. Terkadang mungkin bagi anak itu, aduh kenapa sih kok enggak beli sepatu yang mudah aja tinggal dipakai, enggak usah disetting dan lain sebagainya gitu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita itu membiarkan anak kita berproses di dalam hal-hal itu, maka saya yakin anak kita akan bertumbuh dengan baik. Coba kalau seandainya kita bantu terus anak kita pakai sepatu, saya yakin dia naik kelas 2, naik kelas 3, tetap tidak akan bisa memakai sepatu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kondisi-kondisi yang sulit itu Tuhan izinkan terjadi. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita semakin hari semakin serupa di dalam Kristus Yesus. Supaya semakin hari kita semakin mengandalkan Dia, satu-satunya pribadi yang berkuasa atas dunia ini. Satu-satunya pribadi yang berkuasa atas alam semesta ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita belajar ya. Jangan anti ya terhadap hal-hal yang sulit. Jangan anti dengan yang namanya penderitaan ya, karena penderitaan bisa dipakai oleh Allah untuk memproses kita, untuk membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam pengenalan akan Allah yang kita percayai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua yang kita pelajari dari bagian ini adalah apa? Kita melihat ketika mereka, orang-orang Mesir ini kehabisan cara untuk memusnahkan orang-orang Israel, maka kita mendapati bahwa mereka terus berusaha untuk apa? Untuk menghancurkan kehidupan orang Israel. Nah, Bapak Ibu, cara yang mereka lakukan adalah dengan apa? Dengan meminta bidan-bidan yang menolong ya, bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani yang melahirkan ya, mereka dipanggil dan mereka diperintahkan supaya apa? Supaya kalau ada bayi orang Ibrani, laki-laki yang hendak dilahirkan atau sudah dilahirkan, maka bayi itu harus
dibunuh, begitu ya. Bayi itu harus dibunuh. Tetapi kalau anak perempuan, maka bolehlah ia dibiarkan hidup. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17, apa yang kita dapati? Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir itu. Mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ya. Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Ternyata ya, dari seluruh rangkaian episode yang tidak mengenakan, dari seluruh rangkaian kepahitan hidup yang dialami oleh orang-orang Israel, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan in control. Dan Tuhan memegang kendali atas semuanya itu. Dengan cara apa? Dengan cara membiarkan bayi-bayi laki-laki yang lahir itu diselamatkan. Dan bidan-bidan itu tidak membunuh bayi laki-laki dari orang Mesir, orang Israel, orang Ibrani itu. Jadi kita melihat, sekalipun kelihatannya kondisi ini tidak kunjung padam, kondisi penganiayaan ini tidak kunjung berakhir, sampai nanti kita melihat bahwa Tuhan mengutus Musa, Tuhan meminta Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan Firaun. Mereka masih berada di dalam kondisi yang tidak enak. Mereka masih berada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Ada bidan-bidan yang takut akan Allah yang Tuhan pakai untuk memberikan kesegaran di tengah-tengah kepanasan hidup mereka. Tuhan mengirimkan bidan-bidan ini untuk memberikan kesejukan, angin segar di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan memberikan itu, Tuhan mengirimkan mereka. Tuhan membiarkan mereka, dalam tanda petik, ya, membiarkan bayi-bayi orang Ibrani itu lahir dengan selamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita sebagai orang percaya seringkali mendengar bahwa Immanuel, Allah menyertai. Sebentar lagi, 1 bulan lagi, kurang lebih ya 1,5 bulan lagi, kita memperingati kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan berita kelahiran dari Yesus Kristus itu salah satu yang memberikan kedamaian, memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita adalah apa? Immanuel. Allah menyertai kita. Allah beserta dengan kita. Dan juga kalau kita melihat, membaca di dalam Injil Matius, setelah Yesus terangkat ke surga, Yesus berjanji bahwa Dia yang akan senantiasa menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan penyertaan Tuhan itu dapat kita lihat melalui berbagai macam cara, Bapak Ibu. Ketika kita mengalami kesepian, Tuhan kirimkan orang-orang untuk hadir di dalam kehidupan kita. Menjadi sahabat-sahabat terbaik, orang-orang yang terbaik yang mau mendengarkan cerita kita. Ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk hadir, untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan pertolongan kepada setiap kita. Itu adalah cara Tuhan menyertai, cara natural yang Tuhan bisa pakai untuk menunjukkan bahwa Ia menyertai kita. Dan Allah bisa secara supranatural menunjukkan caranya untuk menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bidan-bidan ini tidak takut akan Allah, dia pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Mesir itu. Dan akhirnya apa, Bapak Ibu? Ya. Ketika Firaun itu berputus asa, mereka meminta
rakyat Mesir. Supaya apa? Supaya membuang semua bayi laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke Sungai Nil. Tetapi anak perempuan dibiarkan itu tetap hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita belajar bahwa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, selalu ada secerca harapan. Selalu ada kekuatan, selalu ada pengharapan bagi kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan semata-mata. Dan kalau kita melihat, Bapak Ibu, yang ketiga, ya, orang yang hidupnya takut akan Allah, maka dia akan diberkati oleh Allah. Orang yang hidupnya takut akan Allah, hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan diberkati oleh Allah. Bapak Ibu, tidak sedikit orang Kristen suka dengan kata berkat. Ketika mereka mendengarkan bahwa hidupmu akan diberkati kalau engkau percaya kepada Yesus. Tetapi Bapak Ibu, seringkali ya kita menyukai ya berkatnya, tetapi kita tidak mau syaratnya. Ya, kalau kita melihat semua berkat itu di dalam Alkitab ada syaratnya. Syaratnya apa? Kita hidup benar, kita hidup kudus, kita hidup berkenan, dan kita hidup taat kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh bidan-bidan Ibrani tersebut. Mereka hidup takut akan Tuhan, dan Allah membuat mereka berumah tangga. Ada syarat yang dipenuhi sehingga mereka dapat menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, salah satu pengajaran yang paling suka digandrungi oleh orang Kristen adalah di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu ya. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ya. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Yang paling disukai itu apa, Bapak Ibu? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Wah, tidak sedikit orang Kristen ya mengklaim hal ini. Kita boleh minta apa saja. Ya. Minta apa yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Wah, kita senang Bapak Ibu dengan ajaran-ajaran seperti ini. Wah, benar toh ikut Yesus ada berkat. Ya, ikut Yesus hidup selalu lancar. Bapak Ibu, tetapi kita lupa. Kita suka ayat 7b, tetapi kita lupa ada ayat 7a di dalamnya. Dikatakan di dalam ayat 7a itu apa? Jikalau, berarti ini adalah hukum sebab akibat. Jika, maka jika ya kamu taat, maka kamu minta apa saja dan kamu akan menerimanya. Apa ayat 7a ini, Bapak Ibu? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi hidup kita berada di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Hidup kita tidak dilepaskan dari apa? Relasi yang intim dengan Tuhan. Kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dan kita minta apa saja, maka permintaan kita akan dikabulkan. Bapak Ibu coba lihat ini, ya. Ada syaratnya. Ketika kita mau diberkati, ada syaratnya. Kenapa kok kita diminta untuk tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu? Bapak Ibu, seringkali kita itu tidak tahu apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam relasi yang intim dengan Tuhan, ketika kita memiliki relasi yang dekat dan erat dengan Tuhan,
dan firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, maka saya yakin kita tahu apa yang kita minta. Dan ketika kita tahu yang kita minta, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, maka kita akan meminta yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika permintaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pastilah permintaan itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya analogikan seperti begini, ya. Ketika seorang anak kepingin, ya, ayahnya membelikan dia hadiah, ketika seorang anak ingin ayahnya itu memberikan dia mainan, terus kemudian ayahnya atau orang tuanya memberikan sebuah syarat, oke, kamu ya boleh minta hadiah apa saja, asalkan hadiah itu ya tidak membuat kamu ya menjadi orang yang malas, misalnya membuat kamu menjadi orang yang tidak mau belajar, tidak membuat kamu menjadi orang yang tidak mau belajar. Ya. Nah, ketika anak itu meminta dan dia itu mengerti isi hati dari orang tuanya, apakah anak itu akan meminta hadiah yang bertentangan dengan kriteria dari orang tuanya? Saya yakin tidak, Bapak Ibu. Karena dia tahu orang tuanya akan memberikan hadiah, ya kriterianya itu, supaya hadiah yang tidak membuat dia malas. Hadiah yang tidak membuat dia tidak mau belajar. Jadi hadiah-hadiah yang membuat dia semakin semangat untuk belajar, itu akan diberikan oleh ayahnya. Jadi Bapak Ibu coba kita lihat nih. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, ya bisa jadi sih, memang karena jawaban dari doa itu bisa saja tidak, gitu ya. Tetapi coba kita lihat, apakah yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah yang kita minta itu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah yang kita minta itu memang benar membuat hidup kita semakin mencintai Tuhan dan semakin memuliakan Tuhan, atau membuat hidup kita semakin menjauhi Tuhan, bahkan semakin meninggalkan Tuhan? Bapak Ibu, oleh karena itu kita harus memandang Allah seperti orang tua tadi. Allah tidak akan pernah memberikan dengan sembarangan, karena dia tahu dengan detail setiap anaknya. Dia tahu dengan pasti siapa kita, siapa engkau, dan siapa saya. Karena Allah tahu, oh kalau Pak Chandra diberikan ini, maka dia akan seperti ini. Oleh karena itu, ketika saya berdoa, meminta hal itu, dan hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak akan menjawabnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam kehidupan bidan ini tahu benar kehendak Tuhan. Dia tahu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu tidak dibenarkan membunuh, sekalipun itu bayi, sekalipun itu janin. Oleh karena itu mereka tidak mau melakukan hal itu. Sekalipun mereka tahu resikonya berat, resikonya adalah mengancam nyawa mereka. Karena mereka tahu kebenaran firman Tuhan. Dan kita melihat karena ketaatan mereka kepada Allah, Allah tidak pernah menutup mata. Karena kesetiaan mereka kepada firman Allah, kepada hukum Allah, maka Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya percaya dalam kondisi-kondisi yang sulit kita banyak permintaan kepada Tuhan. Ya, saat ini ada banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Ada banyak orang yang dirumahkan karena
pandemi ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Kita ketika meminta sesuatu secara khusus di masa-masa pandemi ini, kita coba men-tune in. Ya, kalau radio itu zaman dulu, ya saya masih ingat kalau mau dengarkan radio itu harus diputer-puter ya, diputer-puter dulu sampai pas ya, sampai pas channelnya radio itu baru bersih. Itu namanya tune in, Bapak Ibu ya. Sebelum kita berdoa, mari kita tune in hati kita supaya cocok dengan frekuensinya Tuhan, supaya seirama dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya ketika kita meminta, kita tidak salah. Saya yakin Tuhan tidak akan memberi ular beracun kepada yang minta ikan, ya, pada yang minta roti. Ya, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Ya, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Bapak Ibu, mari kita mencoba secara khusus ya di masa-masa pandemi yang tidak kunjung berakhir, kita semakin menyelaraskan hati kita. Kita men-tune in hati kita supaya frekuensi kita sama dengan frekuensi Allah, sehingga kita tahu apa yang kita minta dan Tuhan akan mengabulkannya. Ya, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita hidup taat di hadapan Tuhan. Orang benar sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan. Orang benar, orang yang takut akan Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah jauhkan dari hadapannya. Oleh karena itu, mari kita hidup dengan benar, kita hidup kudus, ya, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh belajar ya beberapa hal yang indah dari kitab Keluaran pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-22. Kiranya pembelajaran ini boleh semakin menguatkan Bapak Ibu, termasuk juga saya sendiri ketika menyampaikan hal ini. Biarlah firman Tuhan berbicara secara khusus kepada saya secara pribadi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti PA pada malam hari ini. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk menuliskan di kolom komen. Ya, masih ada kurang lebih waktu 5 menit untuk Bapak Ibu boleh bertanya. Silakan menuliskan di kolom komen dan saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ya, selamat malam Bapak Eko. Ya, selamat malam Bu Samijan ya. Bu Samijan ada di tengah-tengah kita. Selamat malam Ibu Popi, selamat malam Bu Neti, Bapak Eko. Hey Steven, apa kabar? Senang bisa ketemu di sini. Ya, ada Esther, ada Ibu AEV, ada Ibu Popi ya. Terus kemudian ada akun Riana Putra ya. Selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di PA pada malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau barangkali ada yang mau didoakan, ada pokok-pokok doa khusus, ya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menuliskan di dalam kolom komen. Oke, Bapak Ibu, kelihatannya tidak ada pertanyaan, ya. Mari kita akhiri PA kita. Ya, ada Ibu
Lisa yang mau didoakan semua diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam menghadapi masa pandemi ini. Ya, kemarin ada seorang dokter yang saya tanya, "Dok, ada pokok doa apa?" Doakan semua kita berada di dalam kondisi yang sehat. Bapak Ibu, saat ini kesehatan adalah sesuatu yang sangat mahal. Ya, kalau engkau mengatakan, "Tuhan, kenapa engkau tidak memberkati aku?" Bapak Ibu, kita sedang lupa bahwa ketika Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap kita, itu adalah berkat luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ya. Oke, ya, yang ada teman-teman kita, ada jemaat yang masih harus tetap bekerja, keluar rumah, berkontak dengan orang banyak, ya, supaya Tuhan menjagai dan melindungi dengan cara apa? Ya, 3P. Ya, 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau makan, ya, sekalipun dengan teman kerja kita harus jaga jarak tetap, ya. Nggak apa-apa, dia BFF-ku, best friend forever, enggak. Ya, saat ini kita sedang memang harus berpisah sementara, ya, demi alasan kesehatan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk PA pada malam hari ini. Tuhan, kami boleh belajar banyak hal melalui kitab Keluaran pasal yang pertama, ayat yang 8 sampai dengan ayat yang ke-22. Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah masa pandemi yang kami tidak ketahui sampai kapan ini berakhir. Bahkan mungkin tahun ini kami juga harus merayakan, memperingati kelahiran-Mu di tempat rumah kami masing-masing. Tuhan, kami sedih karena secara komunal kami tidak berkumpul dengan saudara seiman kami. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami sebagai anak Tuhan, karena Engkau telah lahir di dalam dunia ini untuk memperingati kelahiran-Mu di dalam dunia ini. Tuhan, saat ini secara khusus kami mengingat saudara-saudara kami yang harus tetap melakukan pekerjaan di luar rumah dan harus bertemu dengan banyak orang. Kami mohon anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan, supaya Tuhan menjagai dan melindungi mereka melalui ketaatan mereka terhadap protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kami mohon kiranya Tuhan yang menilik mereka, melindungi dan menjagai mereka. Kami berdoa, biarlah kami juga boleh diberikan kekuatan secara khusus oleh Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit ini, untuk melewati masa-masa pandemi ini, supaya ketika kami boleh melewati, kami boleh melihat nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati untuk saudara-saudara kami yang saat ini terkena infeksi virus corona COVID-19. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang tidak terlihat itu menjamah, menyembuhkan mereka melalui upaya-upaya medis, perawatan-perawatan yang dilakukan. Dan kami berdoa supaya imun tubuh mereka juga boleh kuat melalui vitamin yang diminum. Dan kami berdoa melalui semuanya itu Tuhan pakai untuk memulihkan kondisi mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk PA malam hari ini. Berkati saudara-saudara kami malam yang menjadi bagian kami ketika kami akan beristirahat. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.